Salam dulur, Ya. alhamdulillah kita sekarang jalan-jalan ke pesantren Majma'al Bahroin Tempo Dulu. Perjalanan lintas waktu untuk melihat Siddiqiyah dan pesantren Majma'al Bahroin Tempo Dulu. Kita awali dari melihat pembangunan Gapura Watu Sigit yang melegenda. Gapura Watu Sigit ini dibangun atas perintah Sang Mursyid Siddiqiyah pada awal 70-an. Beginilah suasana pembangunan Gapura Watu Sigit. Kita sedang ada di tahun awal 70-an. Sebelum jadi gapuro, batu sigit diangkat dari hasil temuan galian di area sawah belakang pondok. Untuk kemudian atas perintah Sang Mujtabaan, batu tersebut digali dan digunakan untuk pembangunan gapuro gerbang masuk pesantren Majma'al Bahroin Siddiqiyah Pusat. Gapura Sigit ini memiliki banyak cerita menarik dari sejarahnya, batu purba yang bentuknya sangat presisi. Bagaimana cara orang ribuan tahun silam bisa memotong batu setebal ini dengan sangat presisi dan rapih? Bahkan mungkin sampai era sekarang, belum ada suatu mesin yang sanggup memotong batu setebal batu sigit ini. Dari fakta ini, kita bisa berasumsi bahwa peradaban kita sebenarnya justru masih primitif, tidak secanggih ribuan tahun silam. Ya kurang akeh ta, Cak? Wis oleh akeh koyoke wis sedina dhewe. Ini adalah pemandangan aktivitas gotong royong para warga Siddiqiyah yang mengumpulkan batu sigit yang ditata untuk keperluan bangunan gapuro dan pondasi infrastruktur pondok yang ada dalam pesantren. Ya kurang akeh ta, Cak? Kisah tentang Watu Sigit ini juga menceritakan tentang sosok Gimbal sebagai jin penunggu batu ini yang sempat tidak rela batunya diambil. Namun setelah oleh Sang Mursyid dapat dirunding, akhirnya dia bersedia untuk meninggalkan batu sigit yang akan dibuat bangunan. Dan dia dipindahkan ke alas Marmoyo. Dari Gapura Watu Sigit, kita beranjak ke bangunan Masjid Baitus Siddiqin Pusat. Sekarang kita di depan Masjid Baitus Siddiqin Pusat. Masjid ini adalah peninggalan perjuangan Mbah Kiai Haji Abdul Mukti yang dibangun tahun 48 silam. Masjid Baitus Siddiqin di tahun 60-an hingga 80-an digunakan Sang Mursyid Siddiqiyah untuk mengajarkan ilmu-ilmu Siddiqiyah. Baitus Siddiqin dulu sebelum menjadi masjid adalah langgar atau musola kecil. Disinilah Bung Karno kecil pernah belajar ngaji kepada Mbah Kiai Haji Abdul Mukti, abah dari Sang Mursyid Siddiqiyah. Dulu dari Masjid Baitus Siddiqin ini, Sang Mursyid Siddiqiyah Syekh Muhtarullahil Mustaba'a memberangkatkan para murid Siddiqiyah untuk berkholwat. Panjenengan saking pundi Pak Kopeyang? Ya kan. Napa setunggal rombongan aking Surabaya? Tiang pinten kau? Nggih Mas, kula saking Surabaya, nderek rombongan tahun 75 niki. Setelah kita bertemu para peserta kholwat, sekarang kita beranjak ke dalam lama Sang Guru di sebelah masjid.
Kita berada di depan Dalem Mursyid Sidikiyah dan Dalem Maknyai Siti Nasihah yang berada di samping masjid. Disinilah Sang Mursyid Sidikiyah Kiai Muhammad Mukhtar Mukti dilahirkan. Dan di dalam lama ini tempat bersejarah bagi Mbah Kiai Haji Abdul Mukti dan Maknyai Nasihah. Di dalam lama inilah tempat tinggal Mbah Kiai Haji Abdul Mukti dan Maknyai Siti Nasihah beserta Sang Mursyid Sidikiyah Syekh Mukhtarullahil Mujtaba Mukti beserta seluruh keluarga dulu tinggal. Rumah ini adalah peninggalan Mbah Kiai Haji Abdul Mukti dan Maknyai Siti Nasihah. Rumah ini sangat bersejarah dan memiliki banyak kisah tentang bagaimana Mbah Kiai Haji Abdul Mukti turut andil dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia saat menjadi bagian penting Sarekat Islam Ploso dan bahu-membahu bersama Hos Cokro Aminoto dalam menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui Sarekat Islam. Pada tahun 60-an hingga awal 70-an, Dalem lama ini sering digunakan kegiatan oleh Sang Mursyid Sidikiyah, seperti halnya kautsaran bersama dan kegiatan keilmuan Sidikiyah lainnya. Tampak pada video beliau Sang Mursyid sedang memimpin doa selamatan dan tampak hadir dalam momen ini beberapa bapak Khalifah Sidikiyah seperti Pak Munif yang duduk di sebelah kanan Sang Mursyid, Pak Junet yang duduk di sebelah kiri Sang Mursyid, Pak Ngalimun yang berada di sebelah Pak Junet, Pak Mukti yang berada di sebelah depan. Sekarang mari kita masuk ke lokasi inti pesantren Majma'ul Bahran. Mari, ikut saya. Kita sedang berada di gerbang Gapura Bambu Pesantren Majma'ul Bahrain, dan Gapura ini menjadi pintu masuk area Dalem Sang Mursyid. Mbak, golek buka nang ndi? Nang Bu Parti kae. Iya, nang warungnya ibu-ibu Kausara. Nggih, selak lesu. Sekarang kita berada di area inti pesantren Majma'ul Bahrain. Di belakang saya adalah Pondok Putri Fatimah binti Maimun Dewi Ratna Suwari. Dan di sebelah Pondok Putri adalah Dalem Baru Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti dan Maknyai Siti Nasihah serta Bunyai Syofwatul Ummah. Seperti kita lihat, di belakang saya, sebelah kanan adalah Pondok Putri, dan di sebelah kiri adalah Dalem Baru Sang Mursyid. Dalem Baru ini dibangun tahun 1977, 3 tahun setelah berdirinya Jamiatul pertama. Di Pondok Putri inilah Bunyai Syofwatul Ummah, mondok pertama kali sebelum menjadi garwo Sang Mursyid. Dan di Dalem Baru ini, putra tunggal Sang Mursyid dan Bunyai Syofwatul Ummah, yakni Mas Beki, dilahirkan pada tahun 1980.
Ini adalah bangunan Pondok Putri Fatimah binti Maimun Dewi Ratnaswari, dan ini adalah pondok putri pertama yang dibangun tahun 70-an. Berbagai kegiatan ketorekotan seperti Kausaran dari Jamiah Kausaran Putri dilaksanakan di pondok ini. Tokoh-tokoh penting para pejuang Kausaran Putri dimunculkan sang mursyid dari pesantren putri ini. Seperti Ibu Nyai Sofwatul Ummah, Bu Parto, Bu Ud, Bu Fatimah, Bu Nur, Bu Maryam, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembangunan Jamiatul Mudzakirin awal yang bersejarah. Ini adalah momen pembuatan pondasi Jamiatul Mudzakirin pertama di awal tahun 70-an. Ini adalah momen yang sangat bersejarah, di mana peletakan batu pertama pembangunan Jamiatul Mudzakirin Pusat yang pertama dilaksanakan. Tampak di belakang saya beberapa khalifah seperti Pak Bari, Pak Junet sedang mengawasi jalan peraja kerjaan. Pasirnya wis cukup tah? Tasek badhe mendet malih, Pak. Dino iki kiriman watune wis cukup dah. Kirang sekedhik, Pak. Gampinge wis teko kabeh. Pun, Pak. Niki wau lare-lare tas dugi mendet gamping. Sejarah awal pembangunan Jamiatul Mudzakirin. Pusat yang pertama berangkat dari perintah sang ibunda Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mu'thi, yakni Mak Nyai Siti Nasihah. Mak Nyai mengutus Bapak Kiai untuk mendahulukan membangun Jamiatul Mudzakirin sebagai sarana tempat baiat jahar dan sirri bagi murid-murid Siddiqiyah. Padahal saat itu, beliau-beliau belum memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Namun kebesaran hati Mak Nyai lebih mementingkan pembangunan Jamiatul Mudzakirin lebih dulu ketimbang membangun sebuah rumah tinggal. Sejarah pembangunan Jamiatul Mudzakirin. Pertama, syarat dengan keadaan serba prihatin bagi Mak Nyai Siti Nasihah dan Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mu'thi. Saat itu Siddiqiyah sedang dilanda badai fitnah besar dari tokoh-tokoh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang memusuhi Siddiqiyah dan Bapak Kiai beserta para khalifahnya. Namun dengan kasih sayang Mak Nyai kepada Bapak Kiai, dukungan penuh kepada perjuangan Siddiqiyah membuat semangat juang untuk mencapai kemenangan Siddiqiyah melawan badai fitnah tidak dapat dipadamkan. Dan akhirnya lah Gusti Allah Sang Maha Kuasa menghadirkan kemenangan mutlak bagi perjuangan Siddiqiyah dalam menghadapi badai fitnahan keji yang dikirimkan oleh yang katanya organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Mak Nyai Siti Nasihah dan Sang Mursyid Siddiqiyah serta semangat juang para khalifah beserta seluruh murid-murid Siddiqiyah, Jamiatul Mudzakirin pusat pertama dapat didirikan dengan tegak, menjawab semua fitnahan yang dilayangkan oleh kaum-kaum munafik berkedok agama. Tepat pada Januari 1973, Jamiatul Mudzakirin pertama diresmikan oleh Mak Nyai Siti Nasihah dan beliau Sang Mursyid Siddiqiyah, Syekh Muhtarullahil Mujtaba Mu'ti, dan disambut gegap gempita dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala. Tempat suci untuk Baiat Siddiqiyah telah dapat digunakan segenap warga Thoreqot Siddiqiyah. Alhamdulillah akhirnya Siddiqiyah menang. Mak Nyik lan Pak Yai contoh apik gawe awak-awak dhewe. Wis jelas Mak Nyik lan Pak Yai panutane wong akeh. Kok isone ngarani Siddiqiyah sesat? Saiki getun guri. Wong pangeran ridho nang Siddiqiyah lan Pak Yai. Saiki nyosop dhewe sing mitnah. Babah cek kapok. Mari ngene ndang biatan awak dhewe.